Jemaat silakan duduk. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 18, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Satu Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan untuk bahan khotbah pada hari ini. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang senantiasa menunjukkan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami, kendati banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh kembali mendengarkan berita anugerah daripada-Mu, di mana Tuhan, Engkau tidak membalas dosa dan kesalahan kami setimpal dengan perbuatan kami. Untuk melanjutkan kehidupan pemberian-Mu ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, merenungkannya di dalam hati kami, dan untuk itu kami mohon kekuatan Roh Kudus Tuhan, yang akan memampukan kami memahami firman-Mu dengan baik dan benar, sehingga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman-Nya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bacaan kita diambil dari kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya mulai dari ayat 8 dan Bapak Ibu ayat 9 begitu seterusnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi.
Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang senantiasa membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, tema khotbah hari ini adalah janji dan kuasa Allah. Saudara-saudara, kalau kita coba menghitung-hitung, maka saat ini kita hidup bersama dengan COVID sudah berapa lama? Sudah setahun ya, genap setahun, cukup lama ya. Dan COVID ini melanda seluruh dunia dan ada jutaan orang yang terkena COVID. Banyak yang sembuh, tetapi juga banyak yang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri ada 1 juta lebih orang yang terkena COVID atau positif COVID, yang sembuh 1 juta juga, sekitar 1 juta. Tetapi yang meninggal dunia ada 33.000 lebih. Sangat banyak. Ini kondisi yang melanda seluruh dunia dan memberikan tantangan yang berat bagi kita. Karena dampaknya sangat mengerikan bagi hidup kita, bukan saja secara fisik, tetapi juga melanda bidang-bidang yang lain. Ekonomi menjadi terpuruk, baik itu ekonomi rumah tangga, maupun juga perusahaan-perusahaan banyak yang tutup. Ekonomi dunia juga ikut terpuruk. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, karena banyak tempat kerja yang tutup juga. Terkadang demi kebutuhan hidup, banyak orang memaksakan diri untuk keluar bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Mungkin mereka berpikir, mati karena COVID, dan juga mati karena kelaparan, toh sama saja. Banyak orang yang tidak bisa makan saat ini. Tidak hanya itu, COVID juga berdampak pada kehidupan batin kita. Karena kita harus banyak tinggal di rumah, lalu kita mengalami kebosanan, kejenuhan. Kita tidak bisa berjalan-jalan, bepergian kemana yang kita suka sebelum pandemi. Dan dalam situasi seperti itu, mudah sekali orang mengalami stres. Dan dampaknya adalah terjadi konflik di dalam keluarga, berkelahi, ribut, dan tidak jarang berakhir dengan perceraian. Jadi dampaknya bukan hanya pada penyakit yang menyerang tubuh kita, tetapi juga menyerang aspek-aspek lain. Dan beban ini semakin berat apabila ditambah lagi dengan masalah-masalah lain di luar COVID, sakit penyakit, relasi dengan suami istri, relasi dengan orang tua, dan juga dengan anak-anak. Sampai saat ini korban COVID juga masih banyak. COVID belum berakhir dan kita tidak tahu kapan COVID ini akan meninggalkan dunia ini. Mungkin kita akan hidup terus
bersama-sama dengan COVID. Saudara-saudara kasih Tuhan, COVID adalah bencana dunia. Dan ada banyak tanggapan terhadap bencana ini. Ada orang yang mengatakan bahwa virus ini datang dari Cina. Jadi Cina lah yang mengirim virus ke Indonesia atau ke tempat-tempat yang lain. Ada yang mengatakan bahwa virus ini sebenarnya sebuah politik. Jadi ada orang yang sengaja menyebarkan virus ya supaya menghancurkan ekonomi dunia. Ada juga orang yang mengatakan virus ini adalah cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar, ya, dengan menjual alat-alat kesehatan, ya, masker, hand sanitizer, disinfektan, ya, nanti jual apalagi tes, ya, tes antigen, swab test, lalu vaksin lagi. Jadi dicurigai seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada COVID itu. Jadi ada orang yang tidak percaya ada COVID itu. Itu cuma politik doang gitu. Ya. Yang mati bukan karena COVID tapi disebutkan juga karena COVID gitu. Jadi banyak orang yang meragukan itu. Tetapi ada juga yang mengatakan atau yang percaya bahwa COVID itu ada dan mengatakan itu karena ulah manusia yang merusak alam sehingga menimbulkan virus yang baru. Ada yang mengatakan bahwa COVID muncul sebagai kutukan atau hukuman dari Allah karena dosa-dosa dan kesalahan manusia yang telah rusak hidupnya secara pribadi maupun juga merusak alam ini. Jadi Tuhan menghancurkan manusia dengan mendatangkan bencana untuk menegur dan memperbaharui alam ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, bacaan kita juga bicara tentang bencana. Tetapi bencana air bah pada zaman Nuh, di mana semua manusia bahkan alam dimusnahkan karena dosa manusia. Dalam Kejadian 6 ayat 11 sampai 12 dikatakan, adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Karena itu dalam ayat 13 Allah berfirman kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Di sini kita melihat bahwa Allah tidak tinggal diam ketika karyanya dirusak. Dia berinisiatif untuk memperbaikinya dan menunjukkan kekuasaannya untuk memusnahkan alam ciptaannya dengan segala isinya, bila yang terjadi tidak sesuai dengan kehendaknya. Keputusan Allah untuk memberikan penghukuman, yaitu pemusnahan penghuni bumi dan isinya lewat air bah, karena Allah hendak memperbaharui bumi ciptaannya yang pada awalnya baik dan kemudian dirusak oleh manusia. Kerusakan di sini bisa berkaitan dengan kehidupan moral manusia dan juga bisa berkaitan dengan alam ini. Memang alam rusak bisa jadi karena dia memperbaharui dirinya sendiri. Jadi misalnya gunung api meletus, nah itu karena alam memperbaharui dirinya sendiri, bukan karena ulah manusia. Tetapi kalau kita melihat dengan lebih baik, lebih teliti gitu ya, kerusakan alam ini lebih banyak disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Manusia yang demikian rakus untuk mengeksploitasi alam, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan membakar hutan, menebang pohon, ya, mencemari lingkungan, membuang sampah sembarangan, tidak bertanggung jawab terhadap alam, sehingga alam ini menjadi rusak. Kita bisa merasakan kepanasan ya, karena pemanasan global yang terjadi. Seharusnya kita sadar akan itu, tetapi tidak pernah kita sadar. Di Indonesia sendiri kita menyaksikan banyak sekali sebelumnya kebakaran hutan. Mungkin COVID ini juga cara untuk menghentikan kita.
menghentikan kerakusan kita dengan menghancurkan alam ini. Dalam rangka memperbaharui bumi ini, maka Allah pada zaman Nuh, Dia memilih Nuh dan keluarganya, tumbuhan dan binatang-binatang dalam berpasangan untuk diselamatkan. Penghukuman Tuhan kepada umat dalam bentuk pemusnahan, itu sebenarnya adalah cara Allah memperbaharui atau memulihkan bumi dengan isinya. Dan sekaligus juga memberikan pelajaran berharga bagi umat untuk menghargai hadirat dan perintah Tuhan sebagai pencipta dan pemilik dunia beserta dengan isinya. Pemilihan Nuh dan keluarganya serta binatang dan tanaman-tanaman yang lain yang ikut dimasukkan dalam bahtera menunjukkan bahwa Allah sebenarnya tidak ingin menghancurkan dunia ini. Tetapi melalui tindakan itu, justru Allah menyelamatkan dan memelihara alam ini. Ini berarti bahwa Tuhan mencintai kita, walau untuk itu ada pihak-pihak yang harus dikorbankan. Saudara-saudara, tanpa mengabaikan mereka yang menjadi korban COVID, saya mau mengatakan bahwa COVID ini telah mengajarkan kita banyak hal. Antara lain bagaimana kita menghargai alam ini. Kalau sebelumnya orang bisa kemana saja dan melakukan tindakan-tindakan yang merusak alam, menghancurkan alam, membakar hutan, belanja, piknik kemana-mana, tapi juga sambil membuang sampah di mana-mana, asap di mana-mana karena kita mobilitasnya tinggi gitu ya, berkendaraan, naik pesawat kemana-mana, dan secara tidak sadar kita sebenarnya ikut terlibat di dalam merusak alam itu. Tetapi dengan COVID ini, ketika kita semua tinggal di rumah, membatasi keluar rumah, maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Alam menjadi bersih kembali. Kalau sebelumnya Bapak Ibu lihat Jakarta itu, siapa yang rajin ke Jakarta? Dari pesawat aja kita bisa lihat, itu awan tertutup, kabut tebal gitu mau mendarat aja susah sekali. Jakarta itu polusinya sangat tinggi. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Langit Jakarta sangat bersih. Tidak ada lagi polusi udara. Tanaman bisa tumbuh dengan subur. Binatang-binatang bisa berkeliaran karena tidak ada lagi yang memburu mereka demi kesenangan manusia. Hidup mereka jadi aman. Ikan-ikan bisa bermunculan dari sungai-sungai, kanal-kanal yang selama ini hilang. Dan kita bisa lihat contohnya di Italia. Di Italia itu banyak kanal di sana. Dulunya beberapa waktu sebelum COVID itu nggak ada lagi ikan. Tetapi setelah COVID ada, muncul banyak anak-anak ikan di kanal-kanal itu. Karena airnya menjadi bersih. Tidak ada lagi mengotori sungai itu. Ditambah lagi sekarang karena kita banyak di rumah. Banyak orang yang mulai memelihara tanaman. Entah itu sayur, bunga-bunga, beternak ikan, ayam. Memang tujuannya untuk bisa survive karena nggak bisa keluar di luar rumah gitu mengurangi keluar rumah. Tapi di lain pihak, itu juga salah satu cara bagaimana kita memelihara alam ini. Alam ini seperti lahir baru, diperbaharui melalui COVID. Selain alam yang diperbaharui, kehidupan manusia juga diperbaharui. Kalau selama ini kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita di luar rumah, bekerja mencari nafkah sampai kita melupakan keluarga kita, melupakan suami atau istri kita, pulang larut malam, melupakan anak-anak kita. Maka dengan adanya COVID, kita semua kembali ke rumah, kembali ke keluarga kita, kembali memperhatikan dan mencintai anggota keluarga kita yang selama ini terlupakan karena pekerjaan dan kesibukan kita.
Kehidupan keluarga kita kembali hangat, harmonis, kita bisa bercerita, bercanda satu dengan yang lain, menjadi akrab. Hati manusia semakin tenang dan merasakan cinta kasih di dalam keluarga. Memang ini tidak membuat rumah secara otomatis ya kembali harmonis. Ada juga karena di dalam rumah lalu bukannya harmonis yang dirasa, bukan kebahagiaan sukacita yang dirasa, tapi justru bertengkar, berkelahi gitu ya. Nah itu memang tergantung pada orangnya. Bagaimana kita melihat hal-hal yang positif di balik bencana ini. Memaknai bencana ini secara positif. Yaitu dengan menciptakan damai sejahtera di dalam keluarga kita. Bukannya menciptakan pertengkaran. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri dan memperbaiki keluarga kita. Karena itu kita perlu berterima kasih kepada musuh kita ini. COVID dan manusia butuh musuh untuk memberikan teguran dan kekuatan. Itu bagi orang yang sadar. Tetapi bagi orang yang tidak sadar, maka tentunya tidak akan membawa pengaruh positif di dalam kehidupannya. Sama seperti kisah air bah di zaman Nuh. Dalam kondisi bencana, Nuh dan keluarganya justru menunjukkan sikap hidup yang bertobat dan menunjukkan cara hidup yang berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitarnya. Kendati banyak orang yang mengejek dia, tetapi dia bertahan di dalam imannya, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Respon orang beda-beda ketika terjadi bencana. Ada yang positif, tetapi juga ada yang negatif. Kalau positif lalu bertobat, kalau negatif ya tetap di dalam dosa. Saudara-saudara, selanjutnya kita melihat bahwa Allah tidak hanya berkuasa dalam mendatangkan bencana pada dunia ini, tetapi juga berkuasa untuk menunjukkan cinta kasih-Nya kepada manusia. Dan bukti cinta kasih Tuhan itu ditunjukkan melalui janji-Nya untuk tidak lagi menghukum dunia ini dengan air bah. Dan janji itu disertai dengan bukti alam, yaitu busur di langit sehabis hujan, atau yang kita sebut dengan pelangi. Janji Allah untuk menyelamatkan dunia ini dan tidak lagi mendatangkan air bah nampak juga dalam kedatangan putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah yang pertama untuk mengingat pengorbanan Tuhan, janji Tuhan yang tetap akan mencintai kita. Seharusnya sebagai manusia berdosa, kita menanggung akibat dari dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Allah berjanji untuk menyelamatkan kita melalui anaknya Yesus Kristus. Cinta Tuhan selalu ditunjukkan kepada kita, kepada dunia. Kalau dulu Tuhan memberikan janji dan bukti melalui pelangi, maka kemudian Tuhan menunjukkan janjinya, cinta kasih-Nya melalui kelahiran putra tunggalnya Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, jangan pernah meragukan janji Tuhan. Biasanya orang kalau mengalami masalah, entah itu sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah studi, masalah rumah tangga, pasangan hidup, kita berpaling dari Tuhan. Tidak setia kepada Tuhan, bahkan mungkin kita marah kepada Tuhan, memprotes kepada Tuhan, dan meninggalkan Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa Allah di balik bencana yang ada, tetap setia menemani kita. Karena itu ketika kita merasa lemah dan penuh pergumulan, ingatlah pada janji Tuhan. Pergumulan dan tantangan justru sebuah kesempatan bagi kita untuk tetap setia pada Tuhan dan melihat pertolongan Tuhan bagi kita. Memang
Tidak setiap habis hujan kita melihat pelangi di langit. Tetapi masih ada matahari, masih ada bulan, masih ada pemandangan, tanaman, dan itu bukti cinta Tuhan. Masih ada harapan bagi kita, kendati pun ada banyak pergumulan, ada banyak bencana yang terjadi dalam hidup kita. Masih ada cinta Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, selama masih hidup, kita akan mengalami berbagai masalah dan pergumulan, termasuk COVID. COVID masih berlangsung, dia belum pergi, dan kita tidak tahu kapan ia akan berlalu. Mungkin dia masih menunggu sampai kita benar-benar berubah menjadi baik kembali. COVID mengingatkan kita bahwa ada yang maha kuasa dan bahwa kehadiran Tuhan dengan cintanya akan memberikan kita kekuatan dan pengharapan untuk pada akhirnya membuat COVID menjauh. Waktu akan memberitahu kita segalanya. Waktu juga akan membuktikan apa yang benar. Saat teduh bagi kita semua.